Sahabat, kita sampai di hari ke-7 dari cara dahsyat berdamai dengan pikiran. Hari ke-7 ini adalah berdamai dengan masa lalu. Kalau Anda pernah naik pesawat, tentu saja pernah karena pesawat sudah bukan barang mewah lagi. Siapapun bisa terbang dengan pesawat. Jadi kalau Anda berada di dalam pesawat, kemudian sebelum pesawat itu take off, pesawat mempunyai syarat maksimum weight. Jadi maksimum berat dia bisa lepas landas mesti dihitung. Dari berat kargo, kemudian berat bahan bakar, jumlah penumpang yang ada di situ. Semuanya dihitung untuk mendapatkan berat maksimum untuk lepas landas. Nah, kalau kemudian berat itu melebihi dari kapasitas yang harus ditentukan, maka akan berbahaya bagi penerbangan itu sendiri pada saat lepas landas. Sahabat, demikian pula dengan kita. Kita membawa beban. Jadi ketika kita beranjak, yang saya maksud beranjak adalah pada saat kita belajar tentang peristiwa-peristiwa hidup, kita bisa beranjak atau kemudian kita bisa diam saja atau malah kemudian kita bisa merosot. Beranjak itu kita meningkat. Kita bisa beranjak apabila kita tidak membawa beban. Seperti pesawat, kita mempunyai maksimum weight. Kita mempunyai kapasitas yang bisa kita bawa di dalam berjalan. Semakin besar beban, semakin banyak beban, semakin berat beban, tentu jalan kita akan lambat. Karena beban-beban tersebut. Nah, beban-beban ini adalah masa lalu. Kita membawa beban itu. Bahkan di dalam kehidupan sekarang, beban itu kita bawa. Disadari atau tidak. Karena beberapa hal yang bisa kita ingat, kemudian hal itu mempengaruhi atau tidak, masa lalu berperan besar menjadikan itu sebagai beban. Ada orang yang bisa menerima masa lalu, ada orang yang tidak bisa menerima masa lalu. Ketika tidak bisa menerima masa lalu, hari-harinya akan gelisah, hari-harinya tidak tenang, tidak damai, karena ada beban yang dibawa di dalam hidupnya setiap hari, setiap langkah, setiap saat. Nah, bagaimana dengan masa lalu ini? Kalau masa lalu itu sudah menjadi bagian dari memori kita, maka kita tidak bisa menghilangkannya. Kita tidak bisa melupakannya. Untuk itu judulnya adalah berdamai dengan masa lalu. Nah, di seluruh langkah-langkah di cara dahsyat berdamai pikiran, saya tidak menerapkan sugesti. Karena saya tidak beraliran sugesti minded. Saya tidak menyarankan Anda untuk mensugesti diri Anda. Jadi kalau Anda berharap di video-video ini Anda akan mendengar musik lembut, kemudian menghantarkan Anda di dalam rasa damai, kemudian ada suara saya yang akan mengantar Anda, tarik nafas pelan, Anda menghirup kedamaian. Kedamaian mulai masuk dari atas kepala Anda. Kedamaian kemudian menjalar ke seluruh tubuh Anda. Saat ini Anda menjadi damai, semakin damai. Ketika Anda menghidup nafas, Anda hitung 1, Anda lebih damai. Anda menghirup nafas dihitung 2, lebih damai lagi. Kemudian kedamaian akan semakin dalam pada hitungan ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Anda semakin damai, semakin damai, semakin damai. Pada hitungan terakhir ke-10, saat ini Anda sudah damai. Tidak, saya tidak menerapkan hal tersebut. Bahkan di pelatihan-pelatihan detox emotion, 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, saya tidak pernah menerapkan sugesti. Atau kemudian saya tidak menyarankan Anda untuk mensugesti diri sendiri. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah implan. Kita bahagia, mau bahagia, tapi kemudian kita mengimplan diri kita supaya kita bahagia. Dan kita tidak normal, kita menjadi robot bahagia. Kita sedang gelisah, kita sedang cemas.
Kemudian Anda disarankan, tarik nafas Anda, aku damai, aku tenang. Tarik nafas Anda, aku damai, aku tenang. Tarik nafas Anda, aku damai, aku tenang. Apakah menjadi damai? Iya. Apakah menjadi tenang? Iya. Tetapi itu bagi saya Anda sedang mendamai-damaikan diri, sedang menenang-nenangkan diri. Karena apa? Karena Anda memberikan sebuah paksaan di dalam pikiran Anda, mensugesti diri Anda sebetulnya sedang cemas, Anda tidak damai. Tetapi kemudian Anda membuat pikiran Anda menjadi tenang, menjadi damai dengan sugesti yang bagi saya itu adalah dipaksakan, sehingga ketika kita melakukan itu, kita tidak benar-benar damai. Kita sedang pura-pura damai. Ketika kita melakukan itu, kita sedang tidak tenang, tetapi kita pura-pura tenang. Nah, untuk itu, jangan berharap di dalam video-video ini Anda akan mendengarkan musik lembut, kemudian mengantarkan Anda kepada ketenangan. Hirup kedamaian, kedamaian masuk dalam diri Anda, hidup Anda menjadi semakin bahagia, hidup Anda menjadi semakin cerah. Tidak. Saya tidak beraliran seperti itu. Dan mungkin ini menjadi satu hal yang belum bisa diterima banyak orang. Ketika kita harus mengetahui bagaimana pikiran bekerja, bukan memanipulasi pikiran. Bisa saja Anda datang kepada seseorang, kemudian orang itu menghipnosis Anda. Tarik nafas Anda, keluarkan nafas Anda. Di dalam tarikan nafas akan masuk ketenangan. Di dalam hembusan nafas akan keluar kecemasan. Tarik ketenangan, keluarkan kecemasan. Semakin dalam hitungan 1, 2, 3 semakin dalam. 4 semakin dalam. 5 semakin dalam, semakin tenang. 6 lebih tenang lagi, lebih dalam. Itu sugesti, dan bagi saya itu bukan menuju kepada penerimaan diri. Kita sedang dibuat seolah-olah. Tetapi untuk first aid, saya tekankan, jadi saya tidak menolak teknik-teknik itu, tetapi untuk first aid itu diperlukan. Untuk pertolongan pertama ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, kita gelisah dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur pikiran kita, first aid diperlukan, pertolongan pertama diperlukan. Tetapi setelah itu kita harus bergerak sendiri. Kita harus mengetahui manual dari bagaimana kita mengarahkan pikiran kita sendiri. Sehingga kita tidak lagi meminum obat. Dulu saya sering menulis bahwa afirmasi, sugesti itu seperti antibiotik. Kalau dosisnya tepat, Anda sehat. Kalau kemudian terlalu banyak, itu malah akan mematikan, karena itu menjadikan racun bagi tubuh kita. Nah, karena di video-video ini tidak akan ada sugesti, jadi tidak akan ada musik-musik lembut yang mengiringi Anda untuk menutup mata, membuat diri Anda tenang, kemudian mensugestikan diri Anda supaya bahagia, supaya tenang, supaya bisa mengatur pikiran. Tidak. Tetapi saya akan menyertai Anda bila Anda berani dan Anda mau untuk melihat pergerakan pikiran Anda sendiri dan bagaimana caranya kita mengatur pikiran kita. Bukan dengan sugesti dan bukan dengan afirmasi. Nah, kembali ke beban, kembali ke masa lalu. Bagaimana dengan masa lalu apabila itu menjadi beban? Kita nggak bisa move on dan kita masih terpengaruh karena membawa beban tersebut. Nah, tentu beberapa teknik yang mungkin umum diketahui, sekali lagi, bisa men-switching masa lalu yang tidak indah menjadi masa lalu yang indah. Ini ada masa lalu seperti awan hitam, kemudian ini ada masa indah seperti awan putih, contohnya. Kemudian Anda bayangkan awan hitam bertemu dengan awan putih. Kemudian dia menyatu. Perlahan-lahan awan hitam dan awan putih bercampur. Kemudian awan itu menjadi putih seluruhnya, putih seluruhnya, putih seluruhnya.
putih, ketenangan. Nah, ada beberapa teknik yang seperti itu, atau kemudian kita diimplan supaya kita tidak lagi cemas dengan masa lalu. Apakah kemudian ingatan-ingatan kita dihapus dari masa lalu? Tidak bisa. Memori tidak bisa dihapus. Ingatan tidak bisa dihapus. Jadi tidak ada satu teknik yang menghilangkan ingatan Anda akan sesuatu yang mengecewakan Anda. Nggak ada. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah bukan menghilangkan itu, bukan lari dari kenyataan-kenyataan itu, tetapi kita bisa menerima apa adanya semua peristiwa yang hadir di dalam hidup kita. Nah, kalau pesawat untuk lepas landas dia perlu maksimum weight, maksimum beban, maka kemudian pesawat harus membatasi dia tidak lebih dari beban yang disyaratkan. Sekali lagi ketika masa lalu itu menjadi beban, kita masih harus sadar bahwa ada sesuatu yang perlu kita kurangi dari beban-beban tersebut. Nah, mengurangi beban sama dengan berdamai dengan beban-beban itu, berdamai dengan masa lalu tersebut. Nah, mungkin saja kita tidak berani selama ini untuk menghadapi masa lalu yang kelihatan kejam. Kita tidak berani masuk ke sana, dan malah kita meminta orang lain untuk menghapuskan ingatan kita akan masa lalu. Kita menjadi pengecut, Anda menjadi pengecut. Padahal di seluruh kehidupan, di seluruh peristiwa, semuanya mengandung mutiara-mutiara berharga, walaupun itu di dalam rasa sakit sekalipun. Jadi ketika kita tidak berani masuk ke dalam masa lalu yang menimbulkan emosi Anda, sedikit saja Anda tidak berani, kemudian Anda meminta tolong untuk menghapuskan memori-memori itu, padahal memori tidak bisa dihapus, selamanya kita tidak akan bisa mengambil mutiara yang ada di dalamnya. Nah, karena itu mari kita berdamai dengan masa lalu. Kita akan masuk latihan hari ke-7. Berdamai dengan masa lalu. Sahabat, cari waktu Anda yang tepat. Karena ini memerlukan waktu yang tepat. Mungkin saja Anda akan gelisah, mungkin saja Anda akan cemas, bahkan mungkin saja Anda akan marah-marah, maka cari waktu yang tepat. Kalau saya sarankan setelah Anda pulang kerja, malam hari, sore hari, silahkan ambil waktu yang tepat, berada di tempat yang tepat, di kamar. Jangan dulu bertemu dengan anak, istri, atau orang-orang rumah. Ambil waktu yang tepat. Kemudian beritahu mereka, saya sedang berkontemplasi hari ke-7, berdamai dengan masa lalu. Nah, ambil waktu yang tepat, kemudian pejamkan mata Anda. Anda memejamkan mata, dan Anda mulai mengingat masa lalu Anda. Indikasinya apa beban itu? Indikasinya adalah kegelisahan. Apabila Anda mengingat satu peristiwa Anda gelisah, Anda mengingat satu peristiwa Anda cemas, Anda mengingat satu peristiwa Anda marah, itu adalah beban. Nah, mulai ingat masa lalu Anda. Satu persatu. Mulai ingat masa lalu Anda satu persatu. Pada saat Anda mengingat masa lalu Anda dan itu menyebabkan Anda gelisah, jangan tolak. Masuk di dalam kegelisahan. Biarkan Anda gelisah. Seberapa besar Anda gelisah, biarkan saja. Tidak perlu Anda tolak. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Apabila itu membuat Anda cemas, jangan tolak kecemasan. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Anda tidak perlu menolak apapun. Apapun yang Anda ingat tentang masa lalu, ingat detail. Bila timbul kecemasan, kegelisahan, kemarahan, biarkan saja. Tugas Anda hanya mengikuti rasa yang ada ketika Anda kembali ke masa lalu. Berani? Kita coba. Apabila rasa itu semakin besar dan Anda merasa, karena ini yang bisa mengukur adalah Anda sendiri, Anda merasa tidak bisa menghandle kecemasan Anda.
Anda merasa tidak bisa menghandle amarah Anda, hentikan. 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 Oke, kalau sudah berhenti, kemudian dalam beberapa saat, kalau memang tidak, ulangi lagi besoknya. Jadi jangan paksakan. Kalau ulangi lagi, masuk lebih dalam lagi. Anda akan bisa masuk lebih dalam lagi dari sebelumnya. Yang jelas, apapun rasa yang timbul, jangan pernah Anda tolak. Kenyemasan timbul, biarkan Anda cemas. Kegalauan timbul, biarkan Anda galau. Kemarahan timbul, biarkan Anda marah. Karena apa? Sesuatu tidak pernah ada yang tetap. Hari-hari sebelumnya kita sudah belajar. Tidak ada yang tetap. Yang terjadi adalah kita belum berani untuk melewati satu masa itu dengan penuh sehingga kita sudah berbalik. Padahal tidak ada yang tetap. Kalau Anda merasa gelisah, gelisah itu ada umurnya. Kalau Anda cemas, cemas itu ada umurnya. Yang terjadi sekarang adalah Anda cemas, baru sedikit kemudian Anda sudah berbalik, meninggalkan peristiwa yang bisa cemas itu. Anda tidak mau masuk ke dalam peristiwa yang membuat Anda cemas. Sedikit Anda balik. Padahal kalau Anda mengikuti sampai ujungnya, dia akan hilang sendiri. Dan akan berubah sendiri, akan berganti sendiri. Di ujung sebuah peristiwa, Anda akan menemukan mutiara. Jadi sekali lagi latihan hari ke-7 ini, berdamai dengan masa lalu, ambil satu tempat, waktu, kemudian mulai ingat masa lalu Anda. Sedikit demi sedikit. Ingat kembali semuanya. Kenapa? Karena kita melihat apakah itu beban atau tidak. Ketika Anda ingat sesuatu dan cemas, marah, galau, gelisah, itu adalah beban. Masuk di dalamnya. Anda tidak perlu menolak, tidak perlu mensugesti pikiran Anda untuk mengubah apapun itu. Tidak perlu mengimplan dengan afirmasi-afirmasi tertentu. Anda cukup mengikuti gambaran dari rasa-rasa Anda yang keluar. Ikuti saja, ikuti saja, ikuti saja. Sahabat, sampai di hari ke-7, kita menyadari bahwa kita punya beban. Semua orang punya beban. Karena setiap hari kita menghadapi sesuatu dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin saja itu bisa menjadi masalah. Poinnya adalah bagaimana kita bisa menerima semua itu tanpa kita menolaknya dan kita bisa masuk lebih dalam untuk menggali mutiara yang ada. Jadi, tutup mata Anda, kemudian bayangkan masa lalu Anda. Semua hal yang bisa Anda bayangkan. Bila timbul rasa-rasa itu, ikuti lebih dalam lagi. Jangan ditolak. Sampai Anda menemukan ujungnya. Karena tidak ada peristiwa yang tetap. Tidak ada rasa yang tetap. Semua hal akan bergulir. Semua hal akan hadir dan hilang. Hadir dan hilang. Hadir dan hilang. Selama ini itu tidak pernah kita sadari. Sehingga ketika Anda gelisah, belum sampai di ujung Anda sudah berbalik. Anda gelisah, belum sampai di ujung Anda berbalik. Atau kemudian ketika ada kemarahan, Anda biasanya tarik nafas. Sabar. Sabar. Anda tidak sabar, Anda sedang menyabar-nyabarkan diri. Baik sahabat, kita selami dulu hari ke-7 ini untuk berdamai dengan masa lalu. Kita akan bertemu di hari ke-8 nanti. Salam cinta dan bahagia dari saya, Agung WB.